Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar kalian semuanya? Jadi pada video kali ini kita akan sharing bagaimana sih cara menanam anggrek bulan dari pertama tanam ini sampai nanti akarnya jalan dan tumbuh. Nah, kalau kalian misalkan baru beli anggrek bulan seperti ini terutama ini untuk anggrek bulan yang pasca bunga ya, yang rental, jadi media tanamnya sudah dibuang. Jadi caranya adalah biar kemungkinan hidupnya bersih itu, yang pertama adalah setelah datang kalian diamkan dulu. Setelah itu ya jangan lupa untuk media tanamnya itu dibersihkan teman-teman. Jadi salah satu kunci keberhasilan menanam anggrek bulan menurut saya itu adalah media tanamnya. Jadi kalau misalkan pakai moss, terutama untuk moss putih, itu rawan sekali untuk terkena jamur, terutama akarnya ya teman-teman, itu rawan untuk busuk. Jadi sebaiknya ya kalau misalkan kalian udah beli itu moss putihnya dikurangin, atau kalau saya tuh sebaiknya benar-benar dihilangkan terus diganti dengan media tanam lain. Nah, setelah dicuci pastikan semua akar yang ya tidak berguna lagi atau yang udah mati itu kalian trimming atau kalian potong. Kenapa? Karena yang pertama itu sudah tidak berguna lagi, dan yang kedua itu kemungkinan nanti jamur bisa tumbuh di situ kalau misalkan kalian biarkan. Jadi dipotong saja, dibersihkan, tinggalkan yang hijau-hijau aja. Nah, karena ini anggrek bulan rental, jadi akar yang mati banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian beli yang baru atau anggrek bulan yang nggak rental itu yang harganya normal, itu kemungkinan akar hidupnya lebih banyak, tetapi memang media tanamnya itu lebih banyak. Nah, nanti setelah dibersihkan itu kondisinya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bener-bener habis ini karena ini rental. Kalau misalkan kalian mau meninggalkan media tanam moss putihnya, tinggalin dikit aja ya. Nah, kita bersihkan semuanya. Jadi benar-benar bersih. Nanti media tanam kita ganti dengan akar kadaka. Ini yang kedua, dibersih kayak gini dan tinggalkan yang sehat aja. Nah, kalau nggak ada akar kadaka, kalian bisa pakai sabut kelapa. Tapi saran saya akar kadaka ya. Karena apa? Karena menyimpan moistnya lebih bagus daripada daripada sabut kelapa. Nah, ini yang selanjutnya. Dan setelah ini kita akan tanam seperti biasa teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan pot ya, tapi kalau kalian mau menggunakan pot bisa, kalian bisa pakai arang, kemudian atasnya kasih topping. Nah, kali ini kita akan ikat saja di sini. Di kayunya kalian mau pakai apa terserah, yang penting kayunya itu disarankan untuk pakai kayu yang tebal kayak gini biar awet, jadi dia nggak mudah lapuk seperti itu ya teman-teman. Dan salah satu keuntungan ini tuh bisa digantung dan bisa dipindah kemana-mana. Terus kalian bisa ikat saja. Nah, talinya kalian bisa pakai benang, rapia dan lain-lain yang kuat. Tapi di sini saya pakai benang dan media tanamnya itu akar kadaka. Nanti jadinya seperti ini. Tuh, kalian tinggal ikat-ikat aja sih sebenarnya ya. Tuh, jadi dia ditaruh atau diletakkan di atas media tanamnya tadi. Jadi akarnya jangan ditimbun ya. Jadi sedikit-sedikit saja dikasih seperti ini. Bawahnya kasih sedikit, itu sedikit teman-teman, kelihatan banyak ya, dikit, jangan ditimbun. Nah, jadinya seperti ini. Dan kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kalian tinggal digantung saja. Oke. Kalau misalkan kalian mau pakai pot sih, kalau pakai pot tuh kalian bisa pakai arang bawahnya atau pakai batu bata, kemudian atasnya pakai akar kadaka sedikit aja. Nah, jadinya kayak gini. Kenapa miring bang? Karena nanti kalau dia udah tumbuh itu nanti miring sendiri teman-teman. Kalau anggrek ditempel begini, ini lebih baik miring begini, terutama untuk yang terkena hujan secara langsung. Kenapa? Kalau miring nanti ketika airnya kena tanaman itu langsung jatuh ke bawah, jadi dia meminimalisir kemungkinan busuk karena jamur dan lain-lainnya dari air hujan itu yang terlalu berlebihan ya. Ini jadinya seperti ini nih. Besar papannya atau panjang papannya bisa kalian atur sendiri, yang penting jangan kecil. Sebenarnya kekecilan juga bisa, yang penting ada media tanam deh. Intinya yang besar juga bisa, yang penting perhitungkan kondisi space tempat kalian tanam. Kalau memang longgar ya besarin nggak apa-apa, kalau memang ada banyak tanaman ya kecil-kecil apa ya, yang penting muat ya. Saya paling sejengkal lebih sedikit sih. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini juga kondisinya seperti ini tuh, tinggal diikat aja. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, kayunya ini saya pakai kayu akasia ya, karena nggak ada kayu lagi. Maunya sih pakai ulin ya teman-teman, tapi apalah daya ya, di sini di kota ini mencari kayu ulin sangat susah. Kalaupun ada itu sangat mahal, itu lebih harga anggreknya. Jadi kita pakai yang ada saja ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Buat kaitannya jangan lupa ya, pakai kawat. Kawat tuh bisa beli sih harganya cuma 15.000 paling di toko bangunan, dan itu bisa kalian pakai sampai banyak ya, sampai beratus-ratus papan.
Nanti kayak gini, ini kelihatannya memang kurang bagus karena dia belum beradaptasi ya teman-teman. Nanti kalau tidak beradaptasi, akarnya udah banyak, nanti dia akan kelihatan estetik dengan sendirinya. Nah, kondisi awal tanam itu seperti ini. Daun kuning itu tidak apa-apa teman-teman. Yang terpenting adalah jangan busuk. Oh ya, untuk fungisida kalian bisa kasih ya teman-teman. Tapi kali ini saya nggak ngasih fungisida. Di sini kuncinya adalah yang penting bersih, prosesnya bersih. Terus tanamannya juga dari awal itu udah nggak kelihatan busuk, jadi fungisida nggak difungisida juga aman sebenarnya. Nah ini untuk hari selanjutnya nih daunnya makin kuning ya teman-teman. Ini nggak apa-apa, jadi ini aman dan ini wajar karena kondisi tanaman stres. Jadi salah satu tandanya itu dia nanti akan menggugurkan daunnya, bisa dibiarkan saja atau bisa kalian bantu tarik seperti ini. Itu ada beberapa juga yang kuning, selama dia tidak busuk aman teman-teman. Kalau misalkan daunnya cuma rontok 1 atau 2 is okay, oke? Nah ini kondisinya seperti ini. Bagaimana perawatan selanjutnya bang? Apakah sudah bisa dikasih pupuk dan lain-lain? Kalau saya sih kasih pupuknya nggak apa-apa ya, tapi biasanya hasilnya akan lebih maksimal kalau akarnya udah jalan. Nah untuk ini tuh peletakannya juga penting ya teman-teman ya. Peletakan di tempat yang terbuka, banyak angin, kena sinar matahari pagi, jadi dia kondisinya itu bagus. Penyiramannya kalian bisa pakai sprayer. Kalau di sini saya pakai selang. Jadi kalian nyiramnya gimana bang? Apakah akar aja apa semua bagian tanaman? Kalau di sini saya siram semua bagian tanaman ya teman-teman. Akar, batang, media tanam dan lain-lain semuanya disiram. Ini dia terkena sinar matahari pagi teman-teman dari jam 7 sampai dengan jam 8. Digantung, kondisi anginnya bagus, dan ini juga nanti akan mempercepat hilangnya stres anggreknya, kemudian akan mempercepat juga akarnya itu untuk jalan seperti itu. Kalau kalian mau kasih pupuk kasihlah ya, seminggu 2 kali, bisa pakai NPK, bisa pakai pupuk daun, pupuk pertumbuhan ya, ingat ya, pakai pupuk pertumbuhan teman-teman, jangan pupuk bunga kalau misalkan kalian mau ini. Tapi hasilnya nanti akan maksimal ketika akarnya sudah agak sedikit jalan. Ini kondisinya untuk penyiraman ini ya teman-teman, bisa dilihat aja. Kalau misalkan kondisinya sore itu udah kering sekali, bisa kalian siram lagi. Tapi kalau misalkan kalian lihat sore ternyata masih lembab atau masih basah, itu ya berarti tidak harus disiram lagi. Nah ini kondisinya sudah 2 mingguan lebih ya teman-teman, 2 minggu tapi belum 1 bulan. Akarnya udah mulai jalan, kalian bisa lihat sendiri tuh. Akarnya udah mulai jalan, cepet kan? Cepet lah, kalau tempatnya pas itu cepet teman-teman tuh. Akarnya udah mulai jalan, kalian bisa lihat sendiri tuh. No, nggak bohong tuh saya. Ini 2 mingguan lebih lah. Kondisinya tuh udah mulai jalan, dan beberapa yang tadi kuning-kuning kan daunnya udah gugur, dan meskipun akarnya tinggal sedikit karena busuk lagi, itu aman teman-teman. Yang penting kalian bisa cara meletakkannya, cara merawatnya, tumbuh-tumbuh aja tuh. Udah mulai tumbuh sedikit demi sedikit akarnya tuh. Saya lihat kan? Mantap nggak? Ini semuanya nggak ada yang mati teman-teman untuk kali ini ya, luar biasa, 100% hidup. Jadi buat kalian yang ini kan anggrek bulan rental ya, jadi jangan takut buat beli. Yang penting kalian bisa cara nanamnya. Dijamin jos atau markotop, dijamin hidup. Jadi harganya cuman 40, 50, 55 ribu lah, sekitaran itulah, 50 ribu. Atau kalian beli banyak juga bisa kurang harganya itu. Dan tanamannya juga mudah hidup sih kalau kata saya ya teman-teman ya. Kalau saya sih rekomendasi sih, saya kebanyakan kalau selama ini ya teman-teman belinya itu yang rentalan aja, karena harganya memang semurah itu. Jadi harganya itu diskon 50% lebih. Jadi tinggal disiram-siram aja sih. Nah pupuknya saya semprot kemarin itu beberapa kali, pupuk pertumbuhan teman-teman. Pakai apa aja kalian bisa bebas ya. Ini saya lagi siram lagi. Oke, perkembangannya sampai di sini mudah. Nah selanjutnya ini akarnya nanti akan tambah banyak, terus dia daunnya nanti akan tambah beradaptasi dengan arah datangnya cahaya. Nanti lama-lama akan rapi sendiri dia. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Tanya apa aja deh, tanya tentang anggrek, tanya tentang apa juga. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, di sharing, di subscribe dong, biar 100.000 nih, bentar lagi 100.000 subscriber nih. Ayo
Ayo ibu-ibu, jangan lupa untuk di subscribe dong. Oke, ya ini siram-siram aja dulu ya teman-teman. Ini saya nyiramnya pagi, tapi kalau kalian mau nyiramnya minimal 1 kali sehari ya teman-teman, sebelum akarnya jalan. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan media tanam yang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini nanti jadinya tuh kayak gini teman-teman. Sih udah penutupan ya tadi, lupa. Tapi ini tuh kalau kecil juga nanti akarnya jalan gini nih. Ini bunganya nih udah mau gugur sih. Ini jalan apa, media tanamnya kecil teman-teman, tapi ya dia tetap aja bagus sih. Ini daunnya ada sobek dimakan apa gitu, tapi tanamannya subur ya. Nah ini salah satu contoh. Ini akarnya sebenarnya lebih bagus daripada ini karena kemarin itu pindahan jadi harus dipotong. Tapi kondisinya seperti ini, kalau misalkan kalian jualan atau mau di apa tuh bagus banget ini karena nggak terlalu berat. Oke, bye bye deh, sampai jumpa.